Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Baik, terima kasih sebelumnya sudah mengklik video ini. Dan pada video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu soal TO1 ya, soal TO UTBK yang dibuat oleh tim Excellent. Dan kita sudah sampai ke soal nomor 16. Oke, kita lanjut saja ya untuk pembahasan soal nomor 16. Oke, di sini kita sudah pindahkan soalnya ya untuk soal nomor 16. Nah, di sini ternyata ada soal cerita untuk 3 nomor ya, teman-teman. Di sini adalah soal untuk nomor 16 sampai 18. Oke, kita bacakan soalnya ya. Pak Adnan sedang merenovasi rumahnya. Saat ini tahap renovasi memasuki tahap finishing, yaitu tahap pengecatan. Oke. Pak Adnan dan keluarga sangat menyukai warna biru dan kuning, ya. Oleh karena itu ia hanya membeli cat yang berwarna biru dan kuning. Namun, saat memasuki pengecatan pagar di depan rumah, Pak Adnan menginginkan pagar rumahnya itu terbuat dari kayu yang dicat dengan warna coklat. Nah, ini kayunya kayaknya yang ini teman-teman ya. Oke, nah berikut desain pagar rumah Pak Adnan. Ya, di sini sudah digambarkan ada sebuah pagar yang berbentuk apa nih? Berbentuk ya pagar biasa ya, berwarna coklat dan di atasnya ada runcing-runcing nih. Oke, nah kita lihat pertanyaan untuk nomor 16 ya. Oke, jika diketahui ukuran satu papan pagar tersebut adalah 20 cm kali 220 cm, dengan 20 cm adalah tinggi dari segitiganya. Oke, berarti di sini kalau kita gambarkan teman-teman ya, ada papan, ini kita gambar satu papan aja dulu. Nah, seperti ini. Kemudian ada ke atas ini apa namanya segitiganya ya. Nah, ukurannya tadi 20, berarti kemungkinan yang ini 20 cm dan yang tinggi ini adalah 220 cm, teman-teman. 220 cm. Nah, yang segitiganya itu adalah katanya tingginya juga 20 cm. Berarti ini kemungkinan di sini, teman-teman ya. Ini kira-kira di sini 20 cm juga. Nah, oke. Ini tingginya ya, tinggi-tinggi tiganya nih. Kemudian, nah, kalimat berikutnya adalah jika ternyata Pak Adnan membutuhkan 50 papan kayu, ya 50 papan kayu sejenis, maka berapa meter persegi total luas ya, total luas pagar kayu Pak Adnan? Oke. Pertama kita harus cari dulu luas sebilah kayu ini, teman-teman ya. Ini kan ada berbentuk segitiga dan berbentuk apa namanya? Segitiga dan persegi panjang ya, teman-teman. Jadi kita hitung luasnya aja untuk yang persegi panjang. Nah, karena tadi dikurangi di sini 20 cm ya, untuk tinggi segitiga, berarti kan untuk persegi panjangnya itu tinggal 200 cm, teman-teman ya. Berarti yang luas persegi panjang itu adalah 20 kali 200, teman-teman ya. 200 cm berarti 4000 cm. Nah, kemudian untuk luas segitiganya ya, yang luas segitiga, nah ini kan ukuran alasnya adalah 20 cm, teman-teman ya. Luas alas ukuran alas ini kan 20 cm. Nah, tingginya juga sama 20 cm. Berarti kalau kita hitung luasnya setengah kali alasnya 20 ya, luas segitiga teman-teman masih ingat ya. 20 kali 20. Oke, berarti di sini 200 cm. Nah, ini untuk berarti total luas yang satu permukaan ini ya, itu adalah 4000 tambah 200, berarti 4200 cm, teman-teman ya. Kita perhatikan satuannya itu adalah berapa meter persegi, teman-teman ya. Berarti ini kita ubah dulu deh satuannya ya. Kita ubah berarti 4200 cm persegi itu sama dengan 0,42 ya berarti ya. Iya, 1 2 3 4 ya, 0,42 meter persegi, teman-teman ya. Nah, ini adalah luas satu permukaan papan, teman-teman ya. Nah, sekarang karena di sini satu papan itu ada dua permukaan, yaitu yang depan dan belakang gitu kan ya. Berarti ini kita kalikan 2, teman-teman. Ya, jadi sama dengan 0,84 meter persegi ya. Ini per papan, teman-teman ya. Ini luas per satu papan kayu, teman-teman. Nah, di sini kalau kita perhatikan, Pak Adnan tadi akan membeli apa namanya? Membutuhkan 50 papan kayu sejenis.
Berarti kalau misalkan yang dipasang itu adalah 50 papan kayu, berarti yang ini tinggal kita kalikan 50 teman-teman ya. Berarti 0,84 dikali 50 papan. Berarti totalnya adalah 8,4 kali 5 42 teman-teman ya. 42 meter persegi. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah 42 meter persegi teman-teman ya untuk semua papan kayu, luas papan kayu yang dipasang. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Oke, untuk soal nomor 17, jika diketahui ukuran satu papan pagar tersebut adalah 20 kali 20 cm dengan 20 cm adalah tinggi segitiganya. Oke, ini sama dengan yang tadi ya, teman-teman. Ini juga sama. Nah, di sini tambahannya adalah jika setiap liter cat kayu hanya menutupi 12 meter persegi dan Pak Ardan membeli cat kayu kaleng yang berukuran 1,5 kilo yang setara dengan 1 liter. Maka berapa jumlah minimal ya kaleng cat kayu yang harus dibeli Pak Adman? Oke. Di sini berarti tadi kan kita sudah memperoleh luas papan yang akan dicat ya. Itu adalah 42 meter persegi, teman-teman ya. Ini total yang akan dicat. Dan di sini setiap 1 liter ya itu membutuhkan atau menutupi 12 meter persegi papan kayu. Jadi kalau misalkan kita ingin tahu berapa liter cat yang dibutuhkan, berarti kan tinggal kita bagi 12 aja teman-teman ya. Ini 42 bagi 12 meter persegi gitu kan. Berarti sama dengan 12 kali 3 berapa teman-teman? 3 ya, 3,5 teman-teman ya. 3,5. Untuk mengetahui jumlah minimal kaleng cat kayu yang harus dibeli, berarti tadi kan 1 kaleng cat kayu itu setara dengan 1 liter. Berarti di sini kalau misalkan yang dibutuhkan 3,5 liter, berarti kan membutuhkan 3,5 kaleng, teman-teman ya. 3,5 kaleng. Berarti yang 1,5 ini nggak kepake ya, teman-teman ya. 1,5 kita abaikan aja nih, karena ini udah setara dengan 1 liter, teman-teman ya. Dan kita memang membutuhkan 1 liter per liternya gitu kan, 1 kalengnya itu. Nah, karena di sini 3,5 itu masih desimal ya, kan kaleng itu nggak mungkin beli setengahnya. Ya bisa aja sih, cuman di sini pada umumnya itu adalah jadi digenapkan lah intinya ya. Jadi total kaleng yang perlu dibutuhkan ya, walaupun nanti ada sisa, berarti ini butuh minimal 4 kaleng, teman-teman ya. 4 kaleng. 4 kaleng. Iya, 4 kaleng cat. Jadi jawabannya adalah yang teman-teman ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 18. Ya, untuk nomor 18, nah di sini masih sama teman-teman ya. Untuk redaksi awalnya ini sampai pada kalimat setara dengan 1 liter. Nah, tambahannya adalah jika Pak Adnan meminta salah satu anaknya ya untuk membeli cat kayu tersebut dengan memberikan uang sebesar 500.000, berapa sisa kembalian yang harus dikembalikan ke Pak Adnan oleh anaknya jika harga 1 kalengnya 65.000. Oke. Nah, tadi di soal sebelumnya teman-teman, kalau masih ingat di soal nomor 17 itu kita membutuhkan 4 kaleng teman-teman ya, atau 3,5, asalnya 3,5 kita buatnya di 4 kaleng ya. 4 kaleng cat. Nah, berarti kalau misalkan harga tiap kalengnya adalah 65.000, berarti kan tinggal kita kaliin aja ya. 4 kaleng kali 65.000 teman-teman. 4 kaleng kali 65.000 sama dengan 1326 ya. 260.000 berarti teman-teman ya. 260.000 rupiah. Nah, ini adalah harga catnya teman-teman ya. 4 kaleng. Sedangkan yang ditanya itu adalah kembalian. Berarti kalau ditanya kembalian tinggal 500.000. Jadi kembalian itu adalah 500.000 ya. 500.000 uang yang diberikan oleh Pak Adnan ke anaknya dikurangi harga cat ya. 260.000 rupiah. Nah, ini jawabannya adalah 240.000 rupiah teman-teman ya. Oke. Demikian untuk soal yang chat-chat mengecat ini sudah selesai ya. Kita lanjut ke soal nomor 19. Baik, untuk soal nomor 19 di sini masih tentang Pak Adnan sebetulnya ya. Cuman Pak Adnannya ini bukan lagi ngecat ya teman-teman. Nah, di sini Pak Adnan sedang merenovasi rumah. Saat ini tahap merenovasi memasuki tahap finishing, yaitu tahap pemasangan lampu.
Oke, masang lampu berarti ini ya. Di sini Pak Adnan memasuki kamar anaknya untuk melihat pemasangan lampu oleh tukangnya. Jika kamar anak Pak Adnan berbentuk balok, nah ini kita langsung eksekusi aja teman-teman ya. Di sini ada berbentuk balok nih, berarti kita gambar aja baloknya ini. Set, set, set. Nah ini kemudian di sana, oke, set, set, set. Nah anggap aja ini bagus teman-teman ya. Oke, nah sudah jadi baloknya teman-teman. Set, oke. Nah, kemudian kalimat berikutnya, dengan ukuran panjang, lebar, dan tinggi adalah 4 meter, 3 meter, dan 3,5. Berarti ini panjangnya 4, ya. Lebarnya 3, dan tingginya 3,5, teman-teman. 3,5. Nah, meter. Oke. Selanjutnya, jika lampu kamar diletakkan tepat di tengah-tengah. Lampu kamar di tengah-tengah, berarti di sini teman-teman ya. Di tengah-tengah langit ya. Oke, di sini. Ya, lampu di atas sih biasanya kan. Kemudian pada salah satu dinding diletakkan pula saklar yang di tengah-tengah bidang juga. Berarti saklarnya nah di sini ada dua kemungkinan ya teman-teman ya. Kemungkinannya adalah di depan sini atau di samping sini teman-teman ya. Kalau misalkan di belakang bisa juga, depan belakang kan sama, kanan kiri dengan belakang itu sama teman-teman ya. Jadi cuma ada dua kemungkinan yang berbeda kondisinya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapa panjang minimal kabel ya yang dibutuhkan untuk menghubungkan saklar dan lampu ya dengan tidak ada kabel yang menjuntai atau bergelantungan ya di langit-langit kamar. Berarti kan si kabelnya ini akan dipasang kalau misalkan yang paling dekat ya, berarti kan ini ke sana, kemudian ke bawah ya, ke depan kemudian ke bawah. Atau kalau yang sebelah sini berarti ke kanan dan ke bawah ya, ke tengah-tengah. Nah, berarti tugas kita sekarang adalah mencari mana yang paling pendek ya, karena kan di sini minimal ya. Kalau minimal itu berarti kan ya yang paling kecil itu berapa, yang paling pendek itu berapa meter. Nah, ini sebenarnya sederhana teman-teman. Kalau misalkan kita ambil yang ke depan nih, yang ke depan berarti kan di sini dari atas ke bawah itu kan sama dengan setengah dari tinggi ya, 3,5. Berarti kan 1,75. 1,75 ditambah. Nah, adapun yang dari atas ke lampu itu adalah setengah dari 3 meter. Berarti kan 1,5 ya, teman-teman. Berarti tambah 1,5, berarti jawabannya adalah 3,25 teman-teman ya. 3,25 meter. Nah, sekarang kita cek yang sebelah sini ya, satu lagi ya. Di sini sama, ini dari saklar ke atas itu setengah dari tingginya berarti 1,75. 1,75 ditambah dari atas ke lampu itu adalah setengah dari 2 meter, berarti setengah dari 4 berarti 2 meter ya, teman-teman. Berarti tambah 2. Sehingga jawabannya adalah 3,75 teman-teman ya. 3,75 meter. Nah, berarti minimal yang paling pendek itu adalah yang 3,25 meter ya, yaitu yang dipasang ke arah depan ini teman-teman ya. Nah, yang ke situ. Ini yang sini lebih panjang. Oke, jadi jawabannya adalah yang C teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. Oke, akhirnya kita sampai ke soal nomor 20 teman-teman ya. Ini soal yang terakhir di bagian di TO yang pertama ini, soal TO yang pertama. Dan insya Allah kedepannya akan ada soal TO-TO yang lain yang bisa kita bahas ya setelah pembahasan TO ini selesai. Oke, sekarang kita akan bahas soal nomor 20. Nah, di sini ada dalam rangka memperingati perayaan Maulid Nabi, remaja Masjid Baitul Huda akan mengadakan bakti sosial dengan membagikan beras ya. Jika setelah batas akhir pengumpulan ternyata terkumpul 13 karung dan 25 kilo beras. Oke, kita tulis langsung teman-teman ya. Di sini ada 13 karung. Aduh, tulisannya mohon maaf teman-teman ya. 13 karung. Nah, kemudian di sini kalimat berikutnya adalah dengan setiap karungnya seberat 50 kg. Oke, berarti kalau misalkan tiap karung 50 kilo, berarti ini 13 karung itu 13 kali 50 kilo, teman-teman ya. Tambah 25 kilo. Ini kita udah ngitung aja nih.
Kita selesaikan dulu soalnya ya dulu ya. Kita lanjut dulu soalnya nih. Oke, ini. Jika masing-masing akan mendapatkan 5 kilogram beras, nah masing-masing ini maksudnya adalah orang yang akan mendapatkan beras ya di kegiatan bakti sosial. Jadi, oke, pertanyaannya berarti, maka berapa jumlah orang yang akan mendapatkan beras? Nah, jumlah orang ya, berarti ini kan satu orang itu 5 kilogram ya dapatnya ya. Berarti kita hitung dulu nih total semua ini. Total semua apa namanya berasnya ini berarti 13 kali 50 berarti 5 tambah 65 ya berarti 650 kilogram ya ditambah 25 kilogram berarti berapa nih 675 ya 675 kilogram. Nah, berarti sekarang total beras ini tinggal dibagi 5 kilo per orang ya. Berarti ini tinggal dibagi 5 teman-teman ya. Oke. Nah, ini berarti kalau kita bagi hasilnya adalah singkat cerita nih kita hitung 135 kilo ya. 135 orang berarti ya. Orang. Nah, itu ya. Jadi jawabannya adalah yang B teman-teman ya. 130 orang. Nah, oke. Alhamdulillah semua soal sudah kita bahas teman-teman ya di soal TO yang pertama ini. Dan insya Allah di video berikutnya kita akan lanjut ya ke soal TO-TO yang lain ya, yang dibuat oleh tim Excellent dan HK. Demikian untuk hari ini kita cukupkan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.